Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran PAI inovatif kelas PAI 3E. Kami akan menyampaikan materi PAI Fikih MTS kelas 9 yaitu bab 4 dan strategi yang kami gunakan yaitu peer listen atau pembelajaran teman sebaya. Metode peer listen itu sendiri ialah sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar para peserta didik sebagai anggota kelas. Siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan materi yang saling berkaitan. Kemudian si guru menekankan kepada tiap kelompok untuk tidak hanya menggunakan metode ceramah atau pembacaan laporan, tetapi harus diusahakan menggunakan media seperti gambar atau games, bisa menggunakan bermain peran atau peragaan. Mari kita simak video berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Allah. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Ahmad. Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit Bu. Sakit. Terus? Kenapa Lala? Oh, untuk yang sakit kita doakan ya supaya cepat sembuh, dan kalian yang ada di sini semoga bisa menjaga kesehatannya ya. Ya Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelasnya untuk memulai pembelajaran dengan memimpin doa ya. Ya Ibu. Silakan Sahri. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selesai. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang ketentuan dan cara penyembelihan hewan. Ada yang masih ingat tentang penyembelihan bagaimana? Ada yang ingat? Lupa lagi Bu. Lupa lagi. Terus untuk ketentuan orang yang menyembelih ada berapa? Secara umumnya ada? Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama harus beragama Islam kan? Yang kedua umurnya balik dan berakal. Yang ini ya. Terus secara umum juga ketentuan hewan yang akan disembelih itu ada 2. Yang pertama, si hewan dalam keadaan masih hidup dan hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Dan minggu kemarin Ibu telah membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya, dan Ibu telah memberikan materinya. Kelompok yang pertama itu tentang pengertian akikah dan hukumnya. Yang kelompok kedua itu tentang Ketentuan hewan akikah dan pembagian. ya, oke. Yang kelompok pertama silahkan boleh presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membacakan tentang akikah. Akikah secara bahasa artinya memutuskan atau melubangi. Adapun secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki dan perempuan. Udah Bu. Untuk hukumnya bagaimana? Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut.
Sudah. Minggu kemarin kan ibu menyuruhnya itu untuk mencari materi, kemudian dikembangkan dan diusahakan kalian itu dalam menyampaikan materinya itu tidak dengan hanya menggunakan metode ceramah atau membaca laporan saja kan. Ibu menyuruh kalian untuk menggunakan media, bisa itu berupa gambar atau video, atau mungkin bisa dengan peragaan, dengan peran gitu kan. Tapi bagus Sahril. Sekarang untuk kelompok 2 silakan Teh Ain Santi. Tidak hadir. Teh Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Karton kakantun kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang evaluasi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan Karton kang evaluasi. ketentuan hewan akikah dan pembagian daging Di hewan. kelas. Yang pertama, ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Nah, untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Dan keadaan kambing itu harus dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan usianya tidak harus sudah lebih dari 1 tahun atau giginya sudah tanggal. Dan untuk yang kedua, pembagian daging akikah. Pembagian daging hewan akikah itu sudah dimasak. Jadi dibagikannya sudah dimasak, dalam keadaan sudah dimasak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengerti Insyaallah. dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kalian? Ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Bu. Boleh. Apa perbedaannya akikah dan kurban? Oh, nah untuk perbedaan akikah dan kurban ya, kurban kan akan kita bahas minggu depan. Ya. Nah, tugas kalian itu mencari tahu ya, boleh itu bertanya kepada orang tua atau saudara, boleh membaca Google, baca buku boleh. Nanti kalian membuat resume. Nanti yang jawabannya tepat tentang perbedaan akikah dan kurban, ibu akan kasih kalian hadiah. Jadi kalian diusahakan mencari ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari pengertian hukum pembagian daging akikah dan ketentuan hewan akikah? Yang lainnya boleh? Cukup, Bu. Cukup. Jadi kesimpulannya, akikah itu apa tadi? Memutus atau melubangi. Ya, hukumnya apa? Sunnah muakkad. Maksudnya? Sunnah yang di Ya, jadi sunnah yang di atas sunnah. Terus ibu pernah mendengar juga ya dalam sebuah hadis dikatakan jika setiap anak yang lahir itu digadaikan oleh akikahnya ya. Jadi sunnah yang benar-benar harus gitu kan ya. Kemudian untuk untuk pembagian daging itu bisa disamakan seperti pembagian kurban, bisa sepertiganya dibagikan, sepertiganya disodakohkan, atau sepertiganya disimpan. Untuk ketentuan hewan akikah itu kan laki-laki 2 ekor kambing dan dan perempuan 1 ekor kambing ya. Apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Dapat. Ibu akan memberi 1 contoh ya. Kalian hanya tinggal memberi panah pada 1 orang 1 pada hewan yang sah dijadikan akikah. Contohnya. Boleh selanjutnya Sahril. Nih, Bu. Boleh. Tangan itu. Oleh untuk 2 orang lagi. Lis nu cacat, Lis. Cacat. Lis nu cacat.
Gigitin sapi. Cacat. Apakah semuanya benar? Yang mana yang salah? Ayam. Yang ini yang ayam. Iya, Bu. Kenapa ayam salah? Karena tidak sesuai dengan peraturannya. Terus kenapa kelinci salah? Karena tidak sesuai dengan aturannya. Terus kenapa sapi boleh dijadikan untuk hewan akikah? Kenapa, Bu? Menurut Imam Syafi'i boleh ya. Misalkan seperti digabung atau barengan gitu. Untuk satu sapi bisa untuk 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang disiapkan lagi ya berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.